Setelah menunggu sebentar, Feng Tianxing tidak menunggu binatang Raja Emas yang ingin dilihatnya. Ini juga menegaskan pikirannya dari samping. Jejak yang ditinggalkan oleh Tia Dao tidak mengunci jiwanya, tetapi mengunci tubuhnya. Dengan kepala tertunduk, Feng Tianxing jatuh ke dalam pemikiran jangka panjang. Dengan kekuatan Tia Dao sendiri, tidak sulit untuk melabuhkan jiwanya sendiri, atau hanya masalah pemikiran. Tetapi dia mengadopsi metode lain yang tidak begitu dapat diandalkan. Itu sesuatu untuk dipikirkan. Tia Dao dapat melakukannya sendiri, tetapi dia tidak memilih cara ini. Pasti ada alasan yang lebih dalam untuk ini. Entah, Tia Dao sendiri tunduk pada aturan tertentu, atau dia tidak sepenuhnya bebas dari kendali sarana asli umat manusia. Semua spekulasi ini tidak dapat dipertahankan. Setidaknya sebelum melihat bukti apapun, Feng Tianxing tidak akan percaya pada spekulasi apapun. Setelah berdiri di tempat dan menunggu selama 1 jam penuh, Feng Tianxing merasa hampir selesai. Dengan tingkat kemarahan Tia Dao saat ini, mustahil untuk bertahan begitu lama untuk menyerangnya. Tianxing, kenapa kamu sampai di sini? Aku ingin bertanya apa yang baru saja terjadi. Tapi siapa tahu kamu menghilang begitu kamu menyelinap pergi. Suara Nuo Xiqian Yuan datang dari belakang. Dia menjaga jarak yang tepat, tidak membiarkan kewaspadaan Feng Tianxing, dan berinisiatif untuk mengiringkan suara. Yang merupakan bukti dari sikapnya. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing menjelaskan. Sesuatu terjadi padaku di sini. Lawan yang menatapku sangat kuat. Aku sedang menguji apakah dia menatap tubuhku atau kesadaranku, atau jiwaku. Nuo Xiqian Yuan merenung sejenak. Jadi, apakah Anda punya jawaban sekarang? Adakah yang bisa saya bantu? Feng Tianxing terus terang menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Avatar ini tidak bisa tinggal di keluarga utara untuk saat ini. Aku harus menggunakan tubuh ini untuk kembali dan membuat tata letak baru. Kamu bisa menangani situasinya sendiri. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkannya dari tangan Jia Luo, ambil kembali beberapa tanah dan sumber daya. Maka saya sarankan Anda beristirahat dengan baik di lain waktu. Jia Luo akan melancarkan perang besar. Tetapi tidak ada informasi akurat tentang kapan dan sejauh mana pertempuran akan berlangsung. Tinggalkan itu. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengendalikan klon manusia dan pergi dari sini. Menurut deduksinya, Golden King Beast seharusnya masih mengawasi dalam kegelapan, menunggu untuk menemukan kekurangannya. Maka tidak banyak yang tersisa untuk dilakukan. Hampir tidak mungkin untuk menipu Dao Surgawi, jadi akan lebih tepat untuk menggantungnya dengan salah satu avatar saya. Adapun bawahannya sendiri, mereka masih harus pergi ke sana untuk menjelaskan situasinya secara langsung. Saat avatar manusia kembali ke kediaman sebelumnya, Feng Tianxing langsung menyembunyikan avatar manusianya di bawah yurisdiksi Feng Ming. Untuk memastikan bahwa Feng Ming tidak akan melukai avatarnya secara tidak sengaja, dia juga meninggalkan beberapa cara. Salju klon manusia Tibet. Ini adalah cara terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak peduli bagaimana Tia Dao menargetkannya, selama dia masih memiliki avatarnya, dia masih memiliki kemungkinan untuk melepaskan diri dari pengawasan Tia Dao. Avatar manusia ini telah muncul terlalu sedikit di antara iblis, dan kekuatannya sendiri tidak kuat, jadi harus dianggap sebagai orang transparan dalam penglihatan Tia Dao. Setelah menyembunyikan avatar manusianya, kesadaran Feng Tianxing langsung kembali ke avatar iblis. Meskipun avatar iblis yang telah dirusak oleh Kaisar Iblis ini cukup kuat, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada jebakan di tubuh ini. Setelah memeriksa tubuh iblis itu lagi, Feng Tianxing mengambil alih tubuh itu sepenuhnya. Dengan perasaan anggota badan dan tulang, rasa kekuatan memenuhi seluruh tubuh. Feng Tianxing meremas tinjunya, lalu duduk dan menutupi tubuhnya dengan lumpur yang jatuh turun. Mengguncang tanah di tubuhnya, dan melihat sekeliling, tubuhnya yang besar sudah sebanding dengan gunung. Jika tubuh ini tidak tersembunyi dalam bahaya alam, gerakan kecil ini akan cukup untuk menghancurkan beberapa kota. Membuka mulutnya dan menghela nafas, dia melemparkan tanah yang terangkat kembali ke tanah, dan tubuh Feng Tianxing kembali ke ukuran normalnya. Hanya saja dia sangat tidak senang dengan sisiknya yang hitam pekat. Berjabat tangan. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa iblis memiliki estetika yang aneh, sehitam minuman bersoda. Feng Tianxing diam-diam mengeluh, menggelengkan kepalanya, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tanduk bidainya. Itu sangat kental, yang merupakan manifestasi langsung dari kekuatan fisik di antara para iblis. Mengibaskan sisa kotoran di tubuhnya, Feng Tianxing berjalan langsung menuju bagian luar Tianxian. Tidak jauh dari penghalang alami, pupil matanya sedikit menyempit. Binatang Raja Emas perlahan terbang ke arahnya. Binatang Raja Emas yang mengenakan emas gelap penuh dengan momentum. Feng Tianxing masih sedikit takut dengan kekuatannya, jadi dia menyingkir. Di dunia iblis, yang kuat dihormati, dan tidak ada yang aneh dengan penampilannya. Golden King Beast terbang melewatinya, matanya masih tertuju pada tubuh Feng Tianxing sejenak. Baru saja lewat, Feng Tianxing menghela nafas lega. Hei, apakah kamu pernah melihat setan, yang tubuhnya dilemparkan oleh kekuatan guntur? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya perlahan. Saya baru saja meninggalkan bea cukai,
Dan saya tidak tahu ada apa di luar. Jika saya bisa membantu, saya senang membantu. Golden King Beast mengerutkan bibirnya sebelum pergi. Dia telah menemukan fluktuasi abnormal di sini sebelumnya. Tetapi dia tidak tahu siapa itu dan di mana itu. Sekarang menghadapi bahaya alam yang sulit dicari secara menyeluruh di bawah bahaya alam ini, juga memusingkan. Feng Tianxing berdiri di tempatnya, dan menunggu Golden King Beast pergi untuk waktu yang lama sebelum melanjutkan perjalanannya. Benar saja, bukan hanya tubuh Dewa Petir yang melabuhkanku, tapi juga beberapa jejak kesadaranku. Hanya saja, kapan dia meninggalkannya? Feng Tianxing sedang bermeditasi sepanjang jalan, dan dia memiliki cukup banyak kesempatan untuk berhubungan dengan Tia Dao. Menurut akal sehat, Tia Dao akan mampu melabuhkan semua yang ada di tubuhnya satu persatu, dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri saat itu. Tapi kenapa? Bagaimanapun aku memikirkannya, sepertinya ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Apakah Tia Dao baru saja meninggalkan metode penahan untuk dirinya sendiri terakhir kali? Mengapa dia tidak menggunakan metode yang paling nyaman secara langsung, melainkan menghindari yang kurang penting? Terlalu banyak keraguan muncul di hatinya. Feng Tianxing hanya menggelengkan kepalanya, membuangnya dari pikirannya. Untuk rencana saat ini, masih perlu diselesaikan bawahan. Mereka tidak bisa memainkan peran saat berperang melawan surga, bukan berarti mereka tidak berguna kapan saja. Setelah bawahan diselesaikan, cobalah mencari cara untuk mengetahui sebab dan akibatnya. Dengan santai menambahkan beberapa penghalang lagi pada kesadarannya, Feng Tianxing perlahan kembali ke kota. Di mana Keke? Wajah iblis yang ditempatkan di kota berubah. Cakar tajam mereka menyembunyikan bagian depan mereka, dan mereka dimarahi dengan keras. Dari mana setan-setan itu berasal? Berteriak begitu liar. Feng Tianxing membeku sesaat, dan melambaikan tangannya dengan cepat. Tolong minta Keke untuk datang. Katakan saja bahwa lelaki tua itu sedang berkunjung. Dia secara alami akan mengerti segalanya ketika dia datang menemuiku. Jika dia tidak mengenalku, maka aku akan menyerahkannya padamu untuk ditangani. Setan yang ditempatkan di kota melihat angin dan langit jadi bersumpah. Salah satu dari mereka mengirimkan transmisi suara untuk memberitahu kota untuk dihubungi.